Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Firly Hafiz dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyaliran tambang. Dosen pengampunya itu Ibu Dalita Ega Andini, STMT. Yang pertama itu, sistem penyaliran tambang ialah teknik penanggulangan air sehingga air yang berasal dari air hujan maupun air tanah dapat diatasi dengan cara dikeluarkan maupun dialirkan langsung ke daerah titik terendah. Sistem penyaliran tambang ini biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan agar air yang masuk ke dalam peron penambangan tidak mempengaruhi dari kegiatan operasi produksi sehingga target produksi dapat tercapai. Berikut ini adalah gambar daerah tangkapan hujan di daerah Kalimantan. Catchment area biasanya dibatasi berupa perbukitan, sebab daerah tersebut akan mengumpulkan serta mengalirkan air hujan. Data yang dibutuhkan untuk analisis daerah tangkapan hujan adalah peta topografi, serta penentuan luasan catchment area dengan poligon tertutup, sehingga didapatkan luas daerah tangkapan hujan daerah penelitian sebesar 4,26 km persegi. Daerah penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 oleh Syarifuddin et al. 2017. Berikut adalah data perhitungan data curah hujan dari selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Pada tahun 2006 itu data curah hujan maksimum 78,6, 2007 itu 54,5, 2008 itu ada 124, 2009 ada 90, 2010 ada 96, 2011 ada 72, 2012 ada 85, 2013 77, 2014 104, 2015 103 mm. Berikut ini adalah standar deviasi dari data curah hujan. Standar deviasinya itu 20. Berikut adalah tabel perhitungan data curah hujan menurut metode Gumbel. Yang pertama itu ada X rata-ratanya itu adalah 88,41. Nah, standar deviasinya itu 19,55, SN-nya 0,95, YN-nya itu 0,495, 1 per A-nya itu 20,59, yang B-nya itu 78,21. Selanjutnya ini lanjutan perhitungan dari data curah hujan. Untuk PUH-nya itu ada 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, dan 100. Untuk YT-nya itu ada 0,366513, 1,4994. Nah, untuk YT sama PUH ini sudah ada berdasarkan keterangan dari atau ketentuan dari untuk perhitungan data curah hujan ini. Selanjutnya kita masuk ke saluran. Nah, deskripsi saluran terbuka berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air ke tempat pengumpulan, kolam penampungan atau saluran, atau tempat lain. Bentuk saluran terbuka umumnya dipilih berdasarkan debit air, tipe material, biaya yang diperlukan, serta kemudahannya dalam pembuatannya. Berikut ini adalah gambar dimensi dari saluran terbuka. Gambar dua dimensinya. Untuk bagian atasnya itu ada 5,13 meter, untuk diameternya itu ada 2,22, dan untuk bagian bawahnya itu diameter bagian bawahnya itu ada 2,56. Jenis dan desain saluran. Beberapa jenis saluran yang umum digunakan untuk tambang terbuka antara lain yang pertama itu ada saluran terbuka, saluran tertutup, dan saluran kombinasi. Nah, untuk saluran terbuka ini saluran berbentuk trapesium atau persegi panjang yang digali di permukaan tanah, paling sederhana namun rentan terhadap erosi. Nah, untuk yang kedua itu ada saluran tertutup gorong-gorong terbuat dari bahan seperti beton, baja, atau polimer dengan penampang berbentuk lingkaran, persegi, atau busur, digunakan bila ruangnya terbatas. Yang ketiga itu adalah ada saluran kombinasi. Selanjutnya, saluran terbuka. Pelaksanaan pembuatan saluran terbuka dilakukan bersamaan dengan proses penambangan, karena termasuk dalam kegiatan pendukung penambangan. Pembuatan saluran terbuka diawali dengan merancang letak lokasi saluran terbuka terlebih dahulu. Setelah itu, dilakukan perhitungan dimensi saluran terbuka sesuai dengan debit air tambang. Saluran terbuka harus menyesuaikan dengan debit air tambang yang masuk ke area penambangan. Nah, kalau kita mau mendesain dalam mendesain saluran itu ada beberapa faktor kunci yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada topografi dan kondisi geologi atau geoteknik lokasi saluran. Nah, yang kedua itu ada data curah hujan dan estimasi debit puncak. Nah, yang ketiga itu ada batasan lahan dan layout tambang. Yang keempat itu ada kriteria desain seperti kecepatan aliran, maksimum, dan kapasitas tampungan. Selanjutnya, nah ini adalah data atau gambar hasil dari pengambilan data di lapangan di daerah Universitas Bangka Belitung.
Yang pertama itu lokasinya ada tepatnya di belakang jurusan teknik pertambangan dengan bentuk salurannya itu berbentuk trapesium. Nah, untuk gambar yang kedua ini, gambar untuk salurannya ini berbentuk persegi. Nah, yang untuk ke-19 ini berbentuk silinder atau bulat. Ini untuk saluran tambang tertutup. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dalam penelitian ini, tujuan utama dari saluran tambang adalah untuk mengurangi kerugian yang dapat disebabkan oleh teknologi atau metode penyaliran yang tidak sesuai, serta memperlambat kerusakan alat dan membuat kondisi kerja yang aman. Penyaliran tambang melibatkan beberapa aspek, termasuk keselamatan pertambangan, dasar-dasar hidrologi, metode penyaliran tambang, pengoperasian sistem penyaliran tambang, pemeliharaan sistem penyaliran tambang, dan praktik atau kunjungan lapangan dalam proses penyaliran tambang. Dua metode utama yang digunakan dalam main drainase ini dan main dewatering ini, kalau yang main drainase ini berfokus pada pencegahan masuknya air ke daerah penambangan. Nah, sedangkan untuk yang main dewatering ini berfokus pada pengeluaran air yang telah masuk ke daerah penambangan. Sistem penyaliran tambang juga mempertimbangkan aspek biaya dan keselamatan kerja. Perusahaan biasanya memilih metode penyaliran yang paling efektif dan efisien tanpa mengorbankan keselamatan kerja serta mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Untuk kesimpulan yang kedua itu, berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan banyak saluran berbentuk trapesium. Hal ini dikarenakan saluran berbentuk trapesium ini lebih efektif untuk mencegah erosi pada dinding saluran. Serta untuk yang berbentuk silinder ini biasanya digunakan pada saluran yang tambangnya itu tambang tertutup. Sekian dari presentasi saya mengenai sistem penyaliran tambang. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.